Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini masih dalam suasana MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Al-Islam Sumedang. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan. Nah, sebelum saya akan membahas tentang kepramukaan itu sendiri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sudrajat. Di sini saya akan membahas tentang kepramukaan. Baik. Nah, untuk kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi. Di antaranya yang pertama, kita akan membahas pengertian dari pramuka. Kemudian kepramukaan juga nanti akan kita bahas. Dan yang kedua nanti akan kita bahas tentang sejarah singkat dari pramuka itu sendiri. Kemudian yang ketiga nanti akan membahas juga tentang metode kepramukaan. Yang keempat ada kode kehormatan di pramuka. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas bagaimana penerapan sifat-sifat kepramukaan di sekolah. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Sini materi yang pertama yaitu tentang pramuka. Nah, pengertiannya sendiri, pramuka itu merupakan sebuah kependekan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Kata pramuka sendiri sebenarnya diambil dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memasukkan kata Poromuko yang berarti di sana merupakan pasukan terdepan dalam berperang. Ya, jadi kata pramuka ini berasal dari kata Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, yang berada di Yogyakarta, yang sering mengutarakan istilah Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam berperang. Itu artinya pramuka menjadi garda terdepan dalam setiap kegiatan. Dan untuk kepramukaan itu bisa diartikan sebagai proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya yaitu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi kepramukaan di sini bukan hanya berupa materi-materi teori, tapi di sini menuntut adanya perubahan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Berarti watak, akhlak, dan budi pekertinya berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang diharapkan dalam kegiatan kepramukaan. Jadi kegiatan kepramukaan ini biasanya dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Karena nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode kepramukaan. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya yang akan kita bahas untuk materi yang kedua yaitu bagaimana sejarah terbentuknya pramuka. Nah, untuk kepramukaan sendiri atau pramuka itu sendiri sebenarnya di dunia sudah ada badan kepanduan yang memang terinspirasi dari seseorang yang kita kenal sebagai Bapak Pandu Dunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell.
Jadi kepanduan dunia ini pertama kali dibentuk oleh beliau pada tahun 1907 di Inggris. Ya. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang isinya merupakan pengalaman-pengalaman beliau di alam terbuka, bagaimana beliau bisa survive atau bertahan diri di lingkungan terbuka, bagaimana kita mempertahankan hidup di lingkungan terbuka atau di alam terbuka. Nah, di situ beliau tulis bagaimana teknik-tekniknya secara detail, nah sehingga kita bisa mempertahankan diri kita walaupun bukan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kemudian dari sini maka bermunculanlah beberapa organisasi-organisasi kepanduan di dunia, termasuk Indonesia. Kepanduan Indonesia itu dimulai dari proses penjajahan bangsa Belanda. Awal mula kepanduan di Indonesia itu berawal ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, Belanda membawa gagasan Badan Powell dengan nama kepanduan Netherlands Pavinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1916, NPO berganti nama menjadi Nederland Indisch Padvinders Vereniging alias NIPV. Nah, kemudian pada tahun yang sama, organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia itu mulai bermunculan. Nah, salah satunya adalah Javanese Pavinders Organisatie yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Ya, setelah itu baru muncul berbagai organisasi kepanduan lainnya di Indonesia. Kemudian setelah munculnya organisasi itu, pada tanggal 20 Mei 1961 diterbitkannya Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Pada tanggal 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dilakukan di Istana Olahraga Senayan, yang kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, jadi sekian banyak organisasi kepanduan di Indonesia, kemudian pada tanggal 30 Juli 1961 itu bergabung menjadi satu nama organisasi, yakni Gerakan Pramuka. Baru pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapimnas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Ya, setelah itu, setiap tanggal 14 Agustus dikenal sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Nah, seperti itu sejarah singkat Pramuka di Indonesia dan di dunia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yang ketiga, yaitu metode kepramukaan yang merupakan cara belajar interaktif progresif. Nah, bagaimana metode kepramukaan ini muncul? Metode pramukaan yang pertama itu merupakan pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok.
bekerja sama, dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kemudian selanjutnya, metode yang selanjutnya adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Jadi di pramuka itu sendiri ada berbagai jenis lencana ya, atau tanda kecakapan yang merupakan penghargaan bagi orang-orang atau anggota pramuka yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Dan yang terakhir, metode kepramukaan itu biasanya satuan terpisah antara putra dan putri, sehingga di dalam struktur keorganisasiannya pun ada organisasi putra, ada organisasi putri, atau mungkin bisa disebut sebagai ada gugus putra, ada gugus putri. Ya, ada kelompok putra, ada kelompok putri. Jadi di sini dipisah antara putra dengan putri. Jadi sesuai dengan gender atau jenis kelamin. Nah, inilah metode kepramukaan atau cara belajar interaktif progresif di pramuka, mulai dari mengamalkan kode kehormatan pramuka, ya, belajar sambil melakukan. Biasanya ini akan lebih mudah ingat. Kemudian kegiatannya biasanya berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, tapi kompetisinya yang sehat. Kemudian biasanya melakukan kegiatan yang menarik dan menantang, dan kegiatannya ini ada di alam terbuka. Serta harus ada orang dewasa yang memberikan dorongan, bimbingan, dan dukungan. Ya, itu metode kepramukaannya. Dan lanjut, di sana ada kode kehormatan gerakan pramuka yang terdiri dari ada dua kode kehormatan gerakan pramuka. Yang pertama ada Satya Pramuka atau biasanya disebut dengan Trisatya, yaitu merupakan janji anggota pramuka. Kemudian ada Dharma Pramuka yang biasa disebut sebagai Dasa Dharma. Ini merupakan ketentuan moral pramuka. Nah, silakan nanti kalian hafalkan Satya Pramuka atau Trisatya dan Dasa Dharmanya ya. Kemudian jangan lupa diamalkan. Selanjutnya, anggota pramuka itu biasanya memiliki karakter yang inovatif, kemudian memiliki karakter yang kreatif, kemudian biasanya anggota pramuka itu rekreatif atau biasanya menghibur, dan anggota pramuka itu biasanya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya. Jadi 4 hal ini dimiliki oleh anggota pramuka. Selanjutnya, sebagai anggota pramuka apa yang bisa kita lakukan? Nah, 3 diantaranya adalah melestarikan budaya, ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian belajar dengan rajin, karena kebanyakan anggota pramuka yang aktif itu merupakan anggota yang ada di sekolah. Nah, kita harus tahu bahwa belajar itu bukan hanya sampai jenjang sekolah atau perkuliahan saja, tapi belajar itu belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, biasanya apa yang bisa kita lakukan adalah mentaati aturan dan hukum yang ada. Nah, kalau di sekolah berarti taati aturan sekolah. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana penerapan sifat-sifat kepramukaan di sekolah? Ini banyak. Yang pertama, mandiri belajar. Sebagai anggota pramuka dapat menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan sendiri. Nah, ini sesuai dengan kegiatan kita pada saat ini yang memaksa kita untuk belajar secara online. Artinya, semua siswa dituntut untuk bisa mandiri belajar. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Harus bisa mengontrol.
diri sendiri. Memotivasi belajar, dia memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Itu yang ketiga, harus motivasi yang kuat. Yang keempat, memecahkan masalah, mampu memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Tadi, anggota pramuka itu inovatif dan kreatif. Ya. Taat aturan, itu yang kelima, memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam, disiplin waktu, mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang ketujuh, disiplin dalam berpakaian, mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Nah, itu yang biasanya bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah, mudah-mudahan bisa diterapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk materinya mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.